Perkenalkan, nama saya Angel Joanna Magnuar. Di sini saya akan membahas tentang lingkungan akuntansi pemerintah. Sebelum kita membahas tentang apa itu lingkungan akuntansi pemerintahan, yang harus kita ketahui adalah apa itu akuntansi dan apa itu akuntansi pemerintahan. Nah, di sini akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, mencatat, dan melaporkan transaksi keuangan suatu organisasi yang dijadikan informasi dalam pengambilan keputusan oleh yang membutuhkannya. Dan apa itu akuntansi pemerintahan? Akuntansi pemerintahan meliputi praktik akuntansi yang digunakan oleh pemerintah dalam mengelola dan menginformasikan keuangan publik. Lingkungan akuntansi pemerintahan. Ciri-ciri penting lingkungan pemerintahan dipertimbangkan dalam menetapkan tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan. A. Ciri utama struktur pemerintahan dan pelayanan. 1. Bentuk umum pemerintahan dan pemisahan kekuasaan. 2. Sistem pemerintahan otonomi dan transfer pendapatan antara pemerintah. Yang ketiga, adanya pengaruh proses politik. Yang keempat, hubungan antara pembayaran pajak dengan pelayanan pemerintah. Prinsip akuntansi. Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuatan standar dalam penyusunan standar akuntansi oleh penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Ada 8 prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah. Yang pertama, basis akuntansi. Yang kedua, prinsip nilai histori. Yang ketiga, prinsip realisasi. Yang keempat, prinsip substansi mengungguli bentuk formal. Yang kelima, prinsip prioritas. Yang keenam, prinsip konsistensi. Yang ketujuh, prinsip pengungkapan lengkap. Dan yang terakhir adalah prinsip penyajian wajar. Perencanaan pembangunan daerah. Pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhatikan sumber daya yang tersedia, dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan yang meliputi rencana pembangunan jangka panjang daerah. Nah, ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Sistem perencanaan pembangunan daerah. Renstra, rencana strategis. Renja, rencana kerja. RKA, rencana kerja dan anggaran. DPA, dokumen pelaksanaan anggaran. RPJPN, rencana pembangunan jangka panjang nasional atau daerah. RPJMND atau rencana pembangunan jangka panjang menengah nasional atau daerah. RKPD, rencana kerja pemerintah daerah. RAPBN, rencana anggaran pendapatan dan belanja nasional. APBN, anggaran pendapatan belanja nasional atau daerah. Nah, ada sistem perencanaan pembangunan daerah, yaitu jenis perencanaan jangka panjang, dokumen perencanaan pemerintah daerah, RPJPD, dokumen dimensi waktu 20 tahun,
Nah, ada pengelolaan keuangan daerah. Seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Ruang lingkup, hak untuk memungut pajak daerah dan retribusi serta melakukan pinjaman. Kewajiban untuk penyelenggaraan pemerintah daerah dan membayar pihak ketiga. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri, kekayaan pihak yang dikuasai pemerintah daerah. Adapun pengertiannya yaitu semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak kewajiban daerah tersebut. Adapun asas umum, yang pertama, terbit, taat pada perundang-undangan, efektif dan efisien, ekonomis, transparan, bertanggung jawab, keadilan, kepatuhan, dan manfaat. Nah, ada kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada Sekda atau Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah. Yang kedua, Kepala SKPD selaku PPKD, dan yang ketiga, Kepala OPD selaku pejabat pengguna anggaran atau pengguna barang. Adapun kewenangan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah atau kepala daerah. Yang pertama, menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD. Yang kedua, menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik daerah. Yang ketiga, menetapkan kuasa pengguna anggaran atau pengguna barang. Yang keempat, menetapkan bendahara penerimaan dan atau bendahara pengeluaran. Dan yang kelima, menetapkan pejabat yang bertugas melakukan A. pengelolaan dan piutang daerah, B. pengelolaan barang milik daerah. Dan setelah itu, ada tujuan pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik, keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya, mencukupi kebutuhan kasnya, menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka panjang maupun jangka pendek, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. Adapun pejabat pelaksanaan teknis kegiatan, tugasnya adalah mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan pengembangan pelaksanaan kegiatan, menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan. Adapun pejabat penatausahaan keuangan adalah pejabat yang menjalankan fungsi akuntansi pada OPB. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya berharap hasil presentasi yang saya berikan bisa bermanfaat untuk saya dan juga pembaca.
Bila merasa ada kekurangan dan kesalahan, saya meminta maaf karena kesempurnaan hanyalah milik Tuhan. Terima kasih.